Selamat pagi teman-teman kerabat semua. Sebagai salam pembuka saya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 26 Desember 2022 pada jam 9 pagi, saya kembali berbagi pengalaman karena cuacanya di lapangan tempat ataupun area olahraga lagi becek karena kemarin diguyur hujan betul-betul sangat lebat sekali. Namun akhirnya saya mempunyai inspirasi ide untuk tetap saja agar dapat berbagi. Kebetulan hari ini tidak begitu ada aktivitas terlalu penting. Konten video sekali ini adalah mengelastisitaskan otot pada pinggang, pada otot paha, pertama sebentar pada narasi berikutnya. Saya pikir ini adalah sangat penting sekali diperhatikan ketika kita berbicara. Semakin tahun usia akan bertambah lanjut, sehingga otot-otot pada dalam keadaan kita berdiri, jongkok dan lain sebagainya, otot paha kanan kiri ini adalah sangat penting. Nah, terutama saya contohkan ketika kita akan berdiri, tentu otot paha kanan dan kiri ini akan menjadi peran yang tidak boleh dilupakan. Artinya itu benar-benar menjadi topangan dari berat tubuh kita dari atas ke bawah, termasuk juga pengangkatan badan dari bawah ke atas, otot di antara pergelangan yang saya pegang. Ini adalah sesuai dengan pengalaman saya, walaupun secara keilmuan kedokteran ataupun kesehatan saya tidak belajar talent skill seperti itu, akan tetapi hal ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman hal yang positif. Semoga lah apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan dari gerak-gerakan tersebut seusia umur sekarang 60 tahun cukuplah untuk hal-hal yang berperan terhadap otot di pinggang, pinggul, paha. Kita contohkan, kalau kita semua tahu bahwa ketika habis duduk isyarat akan bangun, ada cara bangun, orang menopangkan tangan dulu di tanah dan selanjutnya baru jongkok dan akhirnya melakukan gerakan bangun dari tempat duduk tadi. Jadi otot-otot yang saya tunjukkan ini benar-benar menjadi tumpuan yang utama. Nah, maaf teman-teman, saya dekatkan kamera biar lebih jelas ya. Jadi otot-otot tersebut ya yang akan menjadi penggerak, betul-betul kunci ketika kita bangun. Contoh lagi yang kedua, saya kasih contoh di saat bersila atau duduk bersila, banyak keluhan yang dirasakan oleh teman-teman pinggang, pinggul. Nah, ketika bangun juga terasa agak sakit dan sebagainya. Nah, kalau hal ini sudah terbiasa dilakukan, walaupun dengan bangun yang saya contohkan tadi dengan jinjit dan satu kaki, jadi ketika otot kita di paha kanan dan kiri sudah elastisitasnya bagus, bekerjasama dengan otot pinggul, ya, baik itu di saat berjalan, dari jongkok akan menuju kita bangun dan sebagainya. Nah, inilah yang kembali saya narasikan, hal yang sangat positif. Saya mencoba untuk berbagi, semoga hal ini menjadi motivasi teman-teman untuk berolahraga ketika akan ada keluhan di usia lanjut, mengantisipasi. Walaupun dalam keadaan kita makan sehat, dalam keadaan mungkin rumah bagus dan sebagainya, namun secara fisik untuk hal-hal yang boleh dikatakan kecil namun menjadi poin utama, misalkan berjalan, melakukan aktivitas dari pagi sampai sore dan lain sebagainya. Dan sekarang saya ke poin saja. Senam yang saya lakukan biasanya adalah senam yang sangat simpel seperti sekarang. Jadi kita jinjitkan kaki keduanya, ada jinjitannya setengah, ada jinjitannya full kayak tadi. Nah, sekarang ini kita anggap setengah lah. Di ujung kaki kanan dan kiri tetap berada di atas tanah, selanjutnya ditegakkan. Jadi rasakan otot-otot ketika berada di posisi seperti yang saya tunjukkan ini, antara otot pinggang dan pinggul itu pasti terasa dia. Lakukanlah gerakan secara pelan-lahan saja. Jadi pelan-pelan aja lebih awal dengan melakukan jinjitan sedikit. Artinya tidak full dari bawah ke atas. Rasakan otot yang saya tunjukkan pada paha kanan dan paha kiri ataupun di atas otot lutut, di atas lutut, dan selalu kontrol rasakan di otot pinggang dan pinggul. Dan selanjutnya gerakan yang kedua adalah kita bungkukkan badan ataupun posisi kepala kita ke depan. Yang kedua, yang ketiga ini adalah sudah agak membungkuk. Jadi rasakan sepertinya ada tarikan pada
otot-otot pinggang dan pinggul ketika melakukan gerakan bungkuk seperti apa yang saya peragakan. Selanjutnya kembali lakukan tegak. Nah, itulah pola tiganya. Pertama tegak, kedua setengah bungkuk, dan yang ketiga agak bungkuk. Jadi pandangan kita benar-benar menoleh sampai ke bawah, dan tetap perhatikan setiap gerakan itu kita rasakan di pinggang pinggul. Dan selanjutnya juga gerakan tadi, yang tadi tanpa menggunakan bantuan, sekarang kita bisa. Nah, tempat yang saya gunakan sekarang ini merupakan tempat duduk yang terbuat dari beton. Teman-teman semua sudah paham dan paling tidak mengetahui ataupun sudah ada di rumah. Kita bisa gunakan seperti sekarang, gerakannya sama saja. Di ujung kaki tetap dijinjitkan, ini malahan dengan ujung kaki full. Rasakan otot ketika merasakan ini. Kalau belum terbiasa bergerak apa yang saya peragakan ini dengan hitungan 10 kali, 15 ataupun 20 kali sudah sangat terasa pegal sekali, teman-teman. Kan sangat terasa agak ngilu dan lain sebagainya. Ya kalau bisa sih bertahan, artinya kita jangan begitu merasa pegal langsung berhenti, kita bertahan semaksimalnya. Nah, ini adalah gerakan yang ketiga, artinya dengan sangat membungkukkan sehingga posisi kepala kita sampai ke bawah. Ini posisi pertamanya, kita angkatannya dengan lurus. Yang kedua ini jadi setengah membungkuk, dan yang ketiga adalah dengan bungkukan full. Jadi banyak hal dapat kita lakukan dengan menggunakan media yang saya gunakan, sekarang tempat beton ataupun gerak-gerak lain teman-teman bisa ciptakan. Nah, hari ini pun di tanggal 26 apa yang saya sampaikan tadi, saya habis bangun pagi, mungkin bersih-bersih halaman, dan akhirnya bikin kopi, ya tentunya dengan keramas muka dulu, bikin kopi sambil rokokan satu batang. Nah, akhirnya keluarlah ide, ada inspirasi untuk berbagi pengalaman seperti video yang saya buat sekarang ini. Ini semua tayangan video-video yang saya buat adalah sangat-sangat alami, teman-teman. Saya pasang kamera, saya langsung melakukan aktornya sendiri atau pelakunya sendiri, dan akhirnya sekarang saya tambahkan dengan narasinya, sehingga terkadang juga apa yang terjadi pada gerakan dan narasinya kurang tepat, dan minta maaf teman-teman, karena memang hal ini saya lakukan sendiri. Artinya membuat video yang dulu baru kita tambahkan suaranya. Nah, untuk hal yang tadi kembali lagi, kita harus secara poinnya begini yang dapat saya berbagi pengalaman hari ini. Ketika teman-teman melakukan gerakan tadi harus dibandingkan dengan kita tidak melakukan gerakan. Nah, kalau kita merasakan bahwasanya melakukan gerakan apa yang saya sampaikan tadi dengan latihan simpel, dengan konsisten, dengan durasi waktu yang pendek, dan juga tempat yang tidak terlalu luas, teman-teman merasakan hal tersebut adalah positif, bagus semuanya. Nah, itu harus dilakukan secara konsisten. Akan tetapi kalau teman-teman merasakan bahwa itu tidak ada gunanya, tidak ada arti sebagainya, ya sebaiknya dihentikan saja. Jadi karena tujuan motivasi dalam melakukan berbagi pengalaman seperti ini adalah hal-hal yang pernah saya alami dan hal-hal yang saya rasakan langsung. Nah, itulah makanya saya berani mau dan untuk berbagi pengalaman kepada halayak ramai. Semoga lah hal ini, ada narasi yang saya sampaikan pada video ini, teman-teman dapat memahami apa maksud saya. Sekali lagi, hal tersebut harus diadakan satu perbandingan. Nah, setelah melakukan gerakan tadi, teman-teman bisa tambahkan dengan teknik ataupun cara tersendiri. Ini ada di depan saya, ada tangga tersebut kita bisa gunakan dengan gerakan cara menekan, menambahkan tenaga, dengan gerakan apalah, yang penting ada bergerak dengan durasi waktu. Metode yang saya sampaikan pada video-video sebelumnya, saya mempunyai 4 durasi ataupun tempo waktu dalam berolahraga, 3 menit, 5 menit, 10 menit. Ya, terima kasih teman-teman, dan akhirnya untuk lanjutannya saya bikin video ini dengan tempo durasi 11 menit 52 detik. Saya tambahkan sekarang beberapa video yang saya ambil sebelumnya, yang tujuan daripada gerak-gerakan di tampilan ini merupakan sama. Jadi fungsinya saya katakan sama, untuk mengelastisitaskan otot pada otot paha, kanan kiri, pinggang pinggul, dan termasuk juga lengan. Sekarang tambahannya ada di lengan, karena di video awal itu tanpa saya bergerak menggunakan istilahnya adalah di bahu, di lengan. Sekarang sementara di video berikutnya saya tambahkan gerakan pada bahu pinggang, sehingga dalam melakukan olahraga seperti ini dengan durasi waktu yang sangat singkat, 5 menit, 10, 15 ataupun 3 menit,
sama saja kita paling tidak kita sepertinya sudah melakukan lari 1 kali lapangan, termasuk juga ada pengangkatan barbel dan sebagainya. Nah, kenapa demikian teman-teman? Karena dalam konteks menekan pada tempat duduk berat tersebut kita tambahkan tenaga, sehingga pengembalian otot di saat menekan, di saat kita akan menjauhkan dada dari berat tersebut, sepertinya tenaga kita sudah benar-benar terlatih. Dan tentu dalam konteks seperti ini otot kita, terutama otot lengan. Nah, ini gerakannya saya perlambat pada video tersebut agar lebih jelas di saat menarasikan apa yang saya maksud. Teman-teman dapat perhatikan kembali melakukan gerakan apa yang saya sampaikan pada video awal pertama tersebut. Ujung kaki selalu ada di atas tanah, artinya tidak seluruhnya menapak ke tanah. Ini fungsinya adalah untuk sekalian kita mengencangkan atau menguatkan otot pada otot di belakang betis, di belakang tulang kering. Itu dapat, karena ini videonya kurang jelas di kaki. Kalau melakukan gerakan seperti tadi akan kelihatan terasa otot pada paha, termasuk juga otot di belakang tulang kering tersebut. Jadi agak seperti terbentuk begitulah teman-teman. Dan memang kelihatannya mudah dan sepele lah seperti gerakan ini. Karena tapi kalau diperhatikan dengan hitungan 15-20 itu sudah cukup merasa pegal, terutama di mana otot tersebut akan kita rasakan, yaitu di otot paha kanan dan kiri. Nah, sekian, terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Salam rahayu, sehat-sehat.